Mungkin tanggapan abang gimana? Kan katanya cuma Itu nggak boleh kita kasih tahu karena itu adalah barang bukti dan jadi hukum acara. Ya, dari Kasapeda, dari rekaman rekaman telepon, terus juga bukti-bukti kan saya udah pegang semuanya. Terus ke atas PT apa pentransferan 2M itu aku udah lihat semuanya dan aku udah pegang semuanya, jadi aku tahu. Dokter menolak permintaan pengacara RG guys untuk memberikan kesaksian karena kasus berada pada posisi P19 yang berkas ditolak alias dikembalikan dari jaksa. Apa yang terjadi? Setelah penambahan masa tahanan 40 hari ternyata berkas belum lengkap, tersangka dinyatakan bebas secara hukum. Tapi jika sampai tanggal 2 Mei berkas lengkap, kita saksikan bersama taringnya macan betina putih Nikita Mirzani melawan si abu-abu di persidangan terbuka. Beberapa perilaku buruk Nikita Mirzani yang dilakukannya di hadapan hukum yang tidak boleh dicontoh oleh masyarakat yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. 1. Meloncati pintu akses masuk ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, melempar berkas ke hadapan pengacara-pengacara di depan staf pengadilan. Yang ketiga, menggunakan rompi tersangka secara tidak benar yang tidak boleh diikuti oleh masyarakat ketika berhadapan dengan hukum. Etika-etika yang tidak bermoral ini masih banyak lagi yang dia lakukan di luar dari kegiatan hukum. Paling bingung dalam kasus MM ini adalah Pok Lela. Ya, kenapa bingung? Ya karena P19 terus ditolak oleh kejaksaan, diminta untuk melengkapi. Di satu sisi tidak bisa melengkapi, kenapa? Karena ada rangkaian yang terputus. Makanya dari awal pengacara RG itu meminta untuk si O, Dr. O, untuk ditetapkan jadi tersangka. Karena rangkaian itu terputus kalau ini tidak jadi tersangka menurut pengacara RG. Dia paham itu. Akan tetapi ini kuat-kuatan lagi. Ternyata Dr. O ini kuat gitu ya. Nah, kemudian berubah lagi targetnya menjadi Dr. S untuk segera memberikan kesaksian agar mau menjadi memberikan kesaksian agar ini bisa P21 nggak P19. Tarik menarik terus menerus ya. Akhirnya siapa yang bingung? Pok Lela di sini. Pok Lela bingung, dilema tarik menarik, kuat-kuatan dalam proses kasusnya si MM ini. Kita lihat nanti. Ketahanan jaksa sampai sekarang belum ada pemindahan, berarti belum P21, berarti P19. Nah maksudnya gue kalau belum juga P21 masih bolak-balik ini, toh jaksa masih menolak, ini masih menolak. Menurut gue daripada sukar udah disudahin aja. Ya, gak usah diperpanjang. Banyak juga kok yang sudahin sayang ya, daripada nanti ujung-ujungnya nanti menunggu tanggal 20 Mei. Ini kan berita viral. Pasti semua orang pada nunggu tanggal 20 Mei ya kan, 20 Mei. Kalau nanti sampai tanggal 20 Mei nggak juga ada persidangan, takutnya nanti diperpanjang lagi. Ini akan lain lagi timbul ceritanya. Akan berisik lagi ceritanya. Kita demo yuk Justice for Nikita Mirzani Mawardi. Kalau dibutuhkan, saya siap jadi orator aksi. Sebagai perwakilan korban dari penggunaan skincare yang membuat wajah saya sempat rusak, namun tidak ada penanganan yang pasti dari laporan saya ke pihak kepolisian yang ada di daerah saya. Jadi kalau dibutuhkan, saya siap untuk menjadi orator aksi, berdiri paling depan sebagai perwakilan korban atau konsumen yang tidak mendapatkan keadilan pada saat mencari keadilan lewat jalur hukum untuk memberikan efek jera kepada oknum owner yang menjual produk-produk yang diduga berbahaya. Jadi untuk Kak Nikita Mirzani, saya siap berdiri paling depan kalau itu dibutuhkan. Bahwa sebenarnya ini tidak siap untuk melaporkan kasus ini. Tidak adanya persiapan. Kenapa tidak ada persiapan? Kalau memang ada persiapan, begitu dilaporkan ini pas kalian bukti-buktinya jebret. Jadi Polda juga nggak susah payah. Oh bukti-bukti komplit, begitu sudah ditahan,
Karena kan ini berlapis, pasalnya berlapis loh. Ada undang-undang TPPU, ada undang-undang pemerasan, ada lagi ITE di atas 20 tahun, ada lagi yang 9 tahun segala macam. Ini undangan berlapis pasal yang dituduhkan kepada Nikita. Kalau berlapis berarti jaksa juga nanti jika terjadi persidangan akan menguji satu persatu di pasal berlapis ini. Yang mana ini kena, di mana kena, mana kena. Yang nanti juga bakalan ini kok, lagi bikin kopi. Nanti kita juga bakalan lihat persidangannya Nikmir lawan si dokter. Gue pengen tahu si dokter Reza Gladys itu nanti di pengadilan kayak apa. Kemarin aja Nikmir udah jadi saksi doang kayak begitu. Udah keren abis, keren parah Nikmir kemarin di pengadilan jadi saksi. Kece banget Nikmir. Iya, buka bisa-bisan itu di pengadilan nanti. Buka bisa-bisan. Kasih paham. Dan buat yang ngebela-bela orang yang salah, siap-siap ya hadapin masyarakat. Hati-hati. Masyarakat ini kalau gerak ngeri. Karena masyarakat itu udah enak banget, udah muak. Mas Sunan Kalijaga juga udah bilang kan, ada apa ini? Kenapa kasusnya semuanya lama? Padahal kasus sudah viral di masyarakat, sudah menjadi perbincangan. Semua orang menunggu, menanti, mau melihat keadilan itu ada di negara tercinta, di Konoha Sudah lebih dari 20 hari, Nikita Mirzani dan asistennya Mel Syahputra ditahan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pengancaman, pemerasan, dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys. Sebelumnya Nikita Mirzani, melalui pengacaranya, Fahmi Bahmid melaporkan sebuah akun TikTok yang diduga menyebarkan percakapan dengan Reza Gladys. Fahmi Bahmid menjelaskan, laporan tersebut dibuat berdasarkan bukti rekaman yang dinilai melanggar privasi karena dilakukan tanpa persetujuan. Netizen ramai dihebohkan dengan kabar bahwa Nikita Mirzani akan segera bebas apabila seorang tersangka sudah menjalani masa penahanan yang ditentukan. Namun berkas belum lengkap, besar kemungkinan tahanan tersebut dikeluarkan. Sehubungan dengan itu, berkas perkara Reza Gladys ditolak oleh kejaksaan karena bukti-bukti belum memenuhi. Meskipun demikian, hal tersebut tak membuat perkara itu selesai dan tersangka bebas. Akan tetapi, perkara tetap berjalan meskipun sang tersangka berada di luar penjara. Banyak pakar hukum yang meyakini bahwa Nikita Mirzani akan segera mendapat keadilan. Karena Nikita berada pada pihak masyarakat banyak.